Halo semuanya, makasih masih bersama Bang Hikam di channel Alur Film. Pada kesempatan kali ini admin akan menceritakan alur cerita Doraemon yang berjudul Gaston Bura. Bagaimanakah keseruan ceritanya? Kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Cerita Doraemon kali ini dimulai dengan kita akan diperlihatkan Nobita dan juga teman-teman yang berniat untuk bermain bola voli. Nah, di tempat lain kita akan diperlihatkan Giant yang saat ini berniat untuk tidur siang di lapangan. Tak lama kemudian Suneo dan juga teman-teman pun datang ke tempat itu dan mereka segera bermain bola voli di sana. Nah, di sini bola itu tak sengaja mengenai Giant yang sedang tertidur. Hal itu membuat Giant menjadi kesal kepada mereka dan memperingatkan mereka apabila mereka terus bermain bola voli di tempat ini, maka dirinya akan menghajar mereka semua. Nah, di sini teman-teman pun segera berniat untuk pergi ke taman. Tapi ketika mereka sampai ke taman, terlihat kalau di taman banyak sekali anak-anak yang sedang bermain juga. Dan pada akhirnya di sini mereka pun pulang ke rumah masing-masing. Nah, di rumah di sini Doraemon pun memarahi Nobita karena dia malah tiduran siang lagi. Dan Nobita pun segera menceritakan apa yang telah terjadi sebenarnya kepada Doraemon. Nah, Doraemon yang mengerti, dia pun berniat untuk membantu Nobita, di mana dia segera mengeluarkan sebuah alat untuk bisa membuat mereka mendapatkan tempat yang lebih luas. Doraemon pun segera menyemprotkan alat itu kepada Nobita yang membuat Nobita langsung tenggelam masuk ke dalam tanah. Nah, Doraemon juga melakukan hal tersebut kepadanya. Nah, di sini Doraemon pun segera menjelaskan kalau dengan menggunakan alat ini maka mereka bisa bermain di dalam tanah seperti para tikus tanah dan bisa melihat luar dari dalam tanah ini dan bening seperti sebuah kaca. Nah, di sini akhirnya mereka pun segera berniat untuk mengajak Shizuka juga dan akhirnya mereka pun berhasil menemukan Shizuka yang sedang berjalan. Nah, Nobita pun segera menyemprotkan alat itu yang membuat Shizuka langsung tenggelam ke dalam tanah. Nah, di sini setelah dijelaskan oleh Nobita dan juga Doraemon, Shizuka pun berniat untuk mengajak Suneo juga agar mereka bisa bermain di dalam tanah ini tanpa dimarahi oleh orang lain. Nah, di sini mereka pun akhirnya sampai ke rumahnya Suneo dan terlihat saat ini Suneo dimarahi oleh ibunya karena bermain bola voli di taman dan bisa untuk merusak tanaman yang berada di tempat itu. Akhirnya di sini Nobita pun segera muncul dari dalam tanah yang membuat Suneo terkejut dan akhirnya Nobita pun segera menyemprotkan alat itu kepada Suneo yang membuat Suneo masuk ke dalam tanah. Nah, ibunya yang mendengar suara Suneo berteriak, dia pun kebingungan karena tak menemukan Suneo sama sekali di sini. Dan akhirnya di sini setelah dijelaskan oleh mereka semua, akhirnya Suneo pun segera bermain bola voli di dalam tanah ini dan mereka pun terlihat sangat senang karena bisa bermain bola voli tanpa diganggu oleh siapapun. Nah, akhirnya di sini mereka pun bermain bola voli sampai ke lapangan dan bola itu tak sengaja mengenai Giant yang sedang tertidur. Nah, Giant yang terkena bola voli itu dia pun kebingungan di manakah orang yang telah melemparkan bola voli ini. Nah, di sini Giant pun hanya menganggap kalau itu hanyalah mimpi saja dan lanjut kembali untuk tidur siang. Nah, Nobita dan juga teman-teman pun berniat untuk mengerjai Giant agar dia pergi dari lapangan. Nah, di sini mereka pun usil dengan mengerjai Giant dengan sedemikian rupa yang membuat Giant menjadi kebingungan dengan apa yang sebenarnya telah terjadi. Nah, Giant yang terus diganggu tanpa bisa melihat orang yang mengganggunya, dia pun menganggap kalau tempat ini angker dan berhantu dan dia pun berpikir kalau yang telah mengganggunya ini adalah para hantu. Dan tiba-tiba di sini teman-teman pun langsung menarik kaki Giant dari dalam tanah yang membuat Giant menjadi ketakutan karena melihat banyak sekali tangan yang menggapai kakinya dan berniat untuk menyeretnya masuk ke dalam tanah. Hal itu pun membuat Giant ketakutan dan langsung kabur. Akhirnya di sini Nobita dan juga teman-teman pun berhasil mengusir Giant dari lapangan dan mereka pun bisa bermain bola voli di tempat ini. Dan terlihat mereka pun sangat bahagia. Tak lama kemudian Giant kembali ke tempat itu, dia pun langsung memberitahu teman-teman kalau tempat itu angker karena tadi dia melihat ada banyak tangan yang berusaha untuk menariknya ke dalam tanah. Tapi di sini Nobita dan juga teman-teman yang mengetahui semua hal ini, mereka pun cuek kepada Giant dan memilih untuk terus bermain bola voli saja. Dan alur cerita Doraemon part kali ini pun selesai. Sekian cerita Doraemon dari admin. Jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe ya. Bye bye. Halo semuanya, makasih masih bersama Bang Hikam di channel Alur Film. Pada kesempatan kali ini admin akan menceritakan alur cerita Doraemon yang berjudul Buat Profilmu Sekeren Mungkin. Bagaimanakah keseruan ceritanya? Kita langsung saja masuk ke alur ceritanya.
Cerita Doraemon kali ini dimulai dengan kita akan diperlihatkan kalau kelas Nobita kedatangan siswa baru yang bernama Saotome. Nah, di sini Saotome adalah gadis yang sangatlah cantik hingga membuat teman-teman merasa kagum kepadanya. Kemudian di sini akhirnya ketika waktu jam istirahat tiba, teman-teman pun langsung berkenalan dengan Saotome, di mana di sini Saotome memberikan profilnya kepada teman-teman agar mereka bisa lebih akrab. Kemudian ketika pulang sekolah di sini mereka pun berniat untuk membuat profil mereka masing-masing kepada Saotome untuk menunjukkan kelebihannya. Ketika Nobita sampai ke rumah, di sini dia pun bertanya kepada Doraemon apa kelebihan yang ia miliki. Nah, di sini Doraemon pun segera menyebutkannya. Nah, di sini mendengar perkataan dari Doraemon membuat Nobita menjadi galau karena dia tak memiliki kelebihan yang sangat spesial seperti teman-teman yang lain dan pasti Saotome tidak akan tertarik kepadanya. Akhirnya di sini Doraemon segera mengeluarkan sebuah alat, yaitu buku profil, yang mana di sini alat itu bisa digunakan oleh Nobita untuk membuat profilnya menjadi jauh lebih menarik daripada sebelumnya. Nah, di sini Nobita pun segera menuliskan kalau dirinya adalah orang yang pintar dan memiliki kemampuan untuk lari yang sangat kencang dan juga jago berkelahi. Nah, di sini Doraemon pun panik karena hal itu akan benar-benar menjadi kenyataan dan semua orang akan mengira kalau Nobita memang benar-benar seperti itu. Tiba-tiba di sini di luar rumah Nobita nampak kalau ada beberapa cewek yang menghampiri rumah Nobita dan ternyata mereka adalah fans Nobita, yang mana Nobita adalah orang yang sangatlah jenius dan memiliki berbagai macam kehebatan. Nah, di sini nampak kalau ibu Nobita yang baru pulang berbelanja dibuat sangat terkejut melihat ada banyak cewek yang berada di depan rumahnya, yang membuat Doraemon pun segera menghampiri mereka. Nah, di sini Nobita merasa senang karena memiliki banyak fans, tapi Doraemon meminta kepada Nobita untuk jangan berbuat seperti itu karena itu akan sangat merugikan bagi Nobita maupun orang lain. Tak lama kemudian di sini Nobita mendapatkan telepon dari Sunio yang meminta kepadanya untuk datang ke rumahnya karena di sini dia telah menyiapkan makanan enak untuk Nobita. Akhirnya di sini Nobita pun pergi ke rumah Sunio bersama Doraemon dan terlihat banyak sekali makanan enak yang disiapkan oleh Sunio untuk Nobita, dan ternyata tujuan Sunio mengajak Nobita datang ke rumahnya adalah untuk membantunya mengerjakan soal PR yang sangatlah sulit. Nah, di sini Sunio pun segera pergi. Nah, Doraemon yang menyadari kalau ini akan menjadi semakin gawat segera mengajak Nobita untuk pergi. Tak lama kemudian Sunio pun kembali bersama Saotome dan juga Shizuka, tapi mereka sama sekali tak bisa untuk menemukan Nobita dan juga Doraemon karena mereka telah pergi. Dan terlihat kalau di sini Nobita dan Doraemon yang telah pergi, mereka bertemu dengan Giant. Nampak kalau Giant menantang Nobita untuk berkelahi karena Nobita dalam profilnya dikenal sebagai orang yang sangatlah jago berantem. Terlihat di sini Giant pun terus memaksa Nobita dan Nobita pun langsung kabur dan terjadi kejar-kejaran di antara mereka berdua. Akhirnya di sini Nobita pun harus terpojok di lapangan dan terlihat kalau di sini Nobita akan segera dihajar oleh Giant yang berniat untuk mengetes kekuatan Nobita. Tak lama kemudian di sini Doraemon yang menyadari hal itu, dia pun segera menggunakan kain tembus pandang untuk membantu Nobita. Singkat cerita di sini setelah Doraemon membantu Nobita, akhirnya Giant pun berhasil dikalahkan. Tak lama kemudian Suneo, Shizuka dan juga Saotome datang. Nampak kalau Saotome pun merasa kasihan kepada Giant yang telah babak belur dan dia pun mengatakan kepada Nobita kalau dia sama sekali tidak menyukai seseorang yang telah menindas orang yang lebih jauh lemah daripada dirinya. Hal itu membuat Nobita kena mental karena hal itu membuatnya benar-benar dibenci oleh Saotome. Nah, terlihat kalau Nobita pulang ke rumah segera merobek buku profil itu dan dia pun berjanji tak akan menjadi sosok orang lain lagi dan dia tak peduli walaupun dibenci oleh Saotome. Tak lama kemudian di sekolah di sini teman-teman pun segera memamerkan kehebatan mereka kepada Saotome. Nah, nampak kalau Nobita pun merenung karena dia tak memiliki kehebatan sama sekali seperti teman-teman. Ketika jam pulang sekolah terlihat Nobita sedang bermain tali menali. Nah, Saotome yang melihat hal itu segera menghampiri Nobita dan dia pun mengatakan kalau dulu neneknya sangat suka bermain tali menali. Hal itulah yang membuat dirinya juga bisa untuk melakukan tali menali seperti Nobita. Dan terlihat kalau mereka sangat berbahagia dalam bermain tali menali itu. Singkat cerita di sini Nobita pun bercerita kepada Doraemon tentang kejadian sebelumnya yang mana saat dia bermain tali menali dengan Saotome. Saotome mengatakan pada saat itu kalau dia berniat untuk pindah sekolah
sekolah lagi karena ikut orang tuanya kerja. Nah, di sini terlihat kalau Nobita tak akan menjadi orang lain lagi dan dia akan tetap menjadi dirinya yang seperti ini. Hal itu pun membuat Doraemon menjadi sangat kesal kepada Nobita karena sifat Nobita yang seperti ini adalah orang yang sangatlah pemalas. Dan alur cerita Doraemon part kali ini pun selesai. Sekian cerita Doraemon dari admin. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe ya. Bye bye. Halo semuanya, makasih masih bersama Bang Hikam di channel Alur Film. Pada kesempatan kali ini admin akan menceritakan alur cerita Doraemon yang berjudul Sisir Deadland. Bagaimanakah keseruan ceritanya? Kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Cerita Doraemon kali ini dimulai dengan kita akan diperlihatkan Nobita dan juga Doraemon yang sedang melihat bunga dandelion. Ya, di sini bunga-bunga itu bisa berterbangan karena memiliki bobot yang sangatlah ringan. Akhirnya di sini Nobita pun berkeinginan untuk menjadi seperti sebuah bunga dandelion yang bisa untuk terbang. Akhirnya Doraemon pun segera mengeluarkan sebuah alat, yaitu sisir dandelion, yang mana sisir ini bisa digunakan oleh Nobita untuk bisa terbang. Nah, Nobita pun segera mencoba untuk memakai sisir itu dan tiba-tiba rambutnya mengembang seperti bunga dandelion dan akhirnya dia pun bisa terbang. Nah, di sini Doraemon pun mencoba untuk mengejar Nobita dengan cara berlari saja. Singkat cerita, mereka pun telah sampai ke rumahnya Shizuka. Di sini Shizuka pun juga ingin seperti Nobita yang bisa terbang dengan menggunakan sisir tersebut dan dia pun segera menggunakannya. Tak lama kemudian terlihat kalau rambut Shizuka pun juga mengembang dan akhirnya mereka pun berniat untuk terbang. Nah, di sini Doraemon pun tak menyadari kalau dia tak punya rambut dan dia tak bisa melakukan apa yang seperti dilakukan oleh Nobita dan juga Shizuka. Akhirnya dia pun memutuskan untuk pulang ke rumah saja. Singkat cerita, setelah sampai ke rumah di sini terlihat kalau Nobita dan juga Doraemon bertabrakan, yang mana terlihat kalau di sini sisir mereka pun tertukar. Tak lama kemudian ibu Nobita meminta kepada Doraemon untuk berbelanja, tapi ayah Nobita mengatakan kalau biar dia saja yang berbelanja karena dia berniat untuk jalan-jalan. Nah, di sini ayah Nobita pun segera menggunakan sisir itu sebelum pergi dan ternyata sisir itu adalah sisir milik Doraemon yang membuat ayah Nobita pun langsung terbang dan tak bisa untuk mengendalikan hal tersebut. Terlihat kalau di sini Doraemon pun menyadari akan hal itu dan dia pun segera pergi menuju ke taman untuk mencari ayah Nobita dan dia malah menemukan ada Giant dan juga Suneo di tempat tersebut. Di sini mereka pun bertanya apakah melihat ayah Nobita dan tak lama kemudian di sini ayah Nobita pun lewat dengan cara terbang. Hal itu pun membuat Giant dan juga Suneo pun ingin untuk bisa terbang seperti ayahnya Nobita dengan menggunakan sisir milik Doraemon itu. Di tempat lain kita pun akan diperlihatkan saat ini ayah Nobita terjebak di sebuah tiang yang sangatlah tinggi. Beruntungnya ada Shizuka dan juga Nobita yang segera membantu ayah Nobita untuk bisa kembali lagi ke darat, kembali lagi ke tempat Doraemon dan juga Giant Suneo. Ya, terlihat kalau di sini Giant dan juga Suneo telah menggunakan sisir itu, tapi tak bisa terbang karena itu hanyalah sisir biasa milik ayah Nobita yang membuat rambut mereka plimis dan membuat Doraemon langsung tertawa melihat tingkah kocak dari mereka berdua. Tak lama kemudian terlihat kalau di sini ayah Nobita pun datang dengan cara terbang dan beruntungnya di sini mereka pun berhasil menghentikan ayah Nobita. Nah, akhirnya setelah mendapatkan sisir yang asli di sini akhirnya Giant dan juga Suneo segera memakainya yang membuat rambut mereka pun langsung mengembang dan siap untuk terbang. Nah, Giant pun meminta kepada Doraemon untuk menggunakannya juga agar bisa terbang. Nah, akhirnya di sini Giant pun mengerti kenapa Doraemon tak mau melakukan hal tersebut karena ternyata Doraemon ini adalah robot dan tak bisa untuk melakukan hal itu karena tak memiliki rambut. Hal itu pun membuat Doraemon kesal. Tapi di sini Nobita pun segera menggunakan sisir itu pada kumis milik Doraemon yang membuat Doraemon pun juga akhirnya bisa ikut terbang. Tapi sepertinya hal itu sangatlah susah karena kumis itu memiliki 3 helai saja yang membuat penerbangan Doraemon tak stabil. Akhirnya di sini Doraemon pun memutuskan untuk menyusul mereka dengan menggunakan baling-baling bambu saja yang membuat mereka bisa terbang bersama-sama. Nah, di sini ketika mereka
Terbang di atas udara, Doraemon menggunakan sebuah kipas untuk bisa terbang lebih jauh lagi. Nah, di sini Giant menganggap kalau itu adalah hal yang curang dan segera menabrak Doraemon yang membuat baling-baling bambunya lepas. Nah, Doraemon yang hampir saja terjatuh, dia pun berhasil berpegangan pada kaki Giant yang membuat saat ini mereka pun berputar-putar seperti angin topan dan membuat Giant langsung terjatuh ke lumpur. Nah, di sini terlihat kalau Giant pun merasa sangat kesal dengan apa yang telah terjadi dan Doraemon pun membiarkannya karena Giant sebelumnya telah melakukan hal jahat kepadanya dengan cara menabraknya, dan ini adalah karma yang cocok bagi Giant. Dan alur cerita Doraemon part kali ini pun selesai. Sekian cerita Doraemon dari admin. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe ya. Bye bye.